Ini adalah rekaman dokumentasi aksi penyerbuan sejumlah massa di depan kantor PT SRM di Desa Nangak Lampai, Kabupaten Ketapang pada 28 Agustus tahun 2020 kemarin. Tak lama berselang, sejumlah warga juga melakukan penyerangan ke dalam areal lokasi tambang emas perusahaan milik Tiongkok ini karena menganggap pihak PT SRM melanggar perjanjian bersama untuk tidak beroperasi sampai seluruh masalah antara pihak perusahaan dan pemilik lahan diselesaikan. Peristiwa ini pun dilaporkan pihak PT SRM ke polisi yang akhirnya aparat kepolisian menetapkan 3 orang tersangka. 3 tersangka itu kini sudah naik status menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Ketapang. Pada persidangan yang digelar Rabu sore kemarin, kuasa hukum dari terdakwa mendatangkan 3 orang saksi. Saat diwawancarai awak media, kuasa hukum terdakwa mengatakan dalam persidangan tak ada satupun perwakilan pihak perusahaan yang hadir untuk mendengarkan keterangan saksi. Karena itu kuasa hukum pun meminta majelis hakim untuk membebaskan para terdakwa. Dan sebaliknya, kuasa juga berharap aparat kepolisian segera menindaklanjuti sejumlah laporan yang mengindikasikan tindakan penipuan serta pengrusakan lingkungan yang dilakukan pihak PT SRM. Kuasa hukum berharap polisi segera menetapkan direktur perusahaan itu sebagai tersangka. Ya, tadi sidang membahas mengenai status kepemilikan lahan, ya, yang mana lahan ini jelas-jelas pemiliknya adalah ahli waris, keluarganya keluarga besar Haji Muwardi, dan itu tidak bisa dibantah, karena memang si Pamar Lubisnya, ya, yang kita laporkan di Polda Kalbar itu tidak berani hadir dalam persidangan ini. Berikut juga dengan Mr. Wang, ya, tidak hadir juga, sehingga BAP-nya kita konfrontir aja dengan saksi-saksi yang hadir pada hari ini atau sore ini. Saksi-saksi hari ini semuanya membantah keterangan dari Pamar Lubis dalam BAP-nya yang dibacakan oleh jaksa, karena memang tidak ada kebenarannya. Ya, di sini juga terungkap, disampaikan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara bahwa Polda Kalbar telah melakukan langkah besar menyelidiki kasus ini, ya, dengan melakukan pemeriksaan dan akan menetapkan Pamar Lubis sebagai tersangka. Salah seorang tokoh masyarakat yang memberikan kesaksian pada persidangan 3 orang terdakwa di Pengadilan Negeri Pontianak, Isa Ansari, mengatakan terjadinya penyerangan oleh warga memang dipicu oleh beberapa hal, seperti minimnya penyerapan tenaga kerja lokal dari warga sekitar perusahaan, serta spanduk yang dipasang oleh perusahaan yang mengakibatkan kemarahan warga. Karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa perusahaan banyak melakukan kesalahan-kesalahan, terutama masalah kepemilikan hak lahan yang dianggap dikuasai sepihak oleh pihak perusahaan, dan juga ada upaya-upaya provokasi dengan kejadian pada saat itu banyak spanduk yang dipasang oleh pihak perusahaan dengan mengatasnamakan warga desa, beberapa desa mendukung PT Sultan Dapi Mandiri untuk melaksanakan operasional kembali, padahal itu tidak benar, sehingga masyarakat turun ke lapangan marah kepada pihak perusahaan. Kami menyampaikan tadi, saya menyampaikan kepada majelis hakim untuk membebaskan ketiga orang terdakwa ini, karena kami anggap saya yakin mereka tidak ada niat untuk melakukan itu, tapi karena terpancing emosi sesaat atas provokasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Hingga saat ini, Direktur PT SRM atas nama Muhammad Pamar Lubis tak bisa dihubungi untuk dimintai keterangan oleh awak media. Bahkan diduga sang direktur juga telah memblokir sejumlah nomor awak media yang kerap mencoba memberikan hak jawab dan klarifikasi berita. Dari Ketapang, Yulizar memberitakan.